wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul di halaman Rektorat Universitas Negeri Gorontalo. Kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka UNG bersolawat di dalam penutupan Maulid Arba'in yang dilaksanakan selama 40 malam, bahkan ini sudah malam yang ke-46. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya semata-mata kita lakukan sebagai ungkapan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak sah keimanan melainkan dengan mencintai Rasulullah. Bahkan tidak sah keimanan kita melainkan dengan menjadikan Rasulullah prioritas kecintaan kita, menjadi orang yang paling kita cintai, lebih daripada cinta kita kepada diri kita, lebih daripada cinta kita kepada anak, istri, suami, ibu, bapak, harta, dan semua manusia. Di dalam hadis Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wa ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi yang paling dia cintai, lebih daripada cintanya kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anaknya, orang tuanya, hartanya, dan kepada semua manusia. Menjadikan Rasulullah yang paling dia cintai. Dan hakikat iman, manisnya iman, tidak ditemui, tidak didapatkan kecuali orang yang pada dirinya melekat 3 perkara. Disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalath fi sahih Bukhari, thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, kalau 3 hal ini dimiliki oleh seseorang, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Apa 3 hal tersebut? Ayyakunallah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai, lebih daripada apapun siapapun selain keduanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang, tidaklah dia cinta kepada orang tersebut melainkan cintanya karena Allah. Di muka bumi percintaan banyak, tetapi yang karena Allah itu sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang. Di muka bumi orang cinta karena harta banyak, cinta karena kepentingan banyak, cinta karena tahta banyak. Dan berapa banyak persahabatan, perkongsian yang besok hari kiamat menjadi permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Persahabatan, perkawanan, pertemanan besok hari kiamat menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun cinta dan hubungannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, yang merasakan manisnya iman, syarat untuk merasakan manisnya iman, ayyakraha ayyauda fil kufur kama ayyakrahu ayyuqdhafa fin nar. Benci untuk kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan dalam api neraka. Untuk merasakan manisnya iman, 3 hal, dan 3-tiganya perkara hati. Merasakan manisnya iman 3 hal, 3-tiganya perkara hati, bukan perkara badan, bukan perkara amalan zahir, tapi semuanya perkara sebuah sifat yang ada di dalam hati. Menjadikan Allah dan Rasul yang paling dia cintai, cinta kepada seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, benci kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api neraka. Dan inilah syarat untuk merasakan manisnya iman. Mudah, simple. Kalau syaratnya disuruh sholat sekian ratus rakaat, sekian ribu rakaat, mungkin sulit. Kalau syaratnya disuruh puasa sekian tahun, mungkin sulit. Kalau syaratnya harus berinfak, bersedekah sekian puluh, sekian ratus miliar, mungkin sulit. Tetapi untuk merasakan manisnya iman, seseorang pasti akan rela mengorbankan apapun. Tapi Allah Ta'ala memberikan kemudahan. 3 syarat semuanya bisa kita raih di majelis ini, sehingga kita pulang kita merasakan manisnya iman. Alhamdulillah, nikmat iman nikmat paling besar. Dan Allah Ta'ala hidupkan kita dalam iman sudah berapa tahun? 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70 tahun kita hidup dalam iman. Sudahkah kita merasakan manisnya iman? Manakala kita memasak atau memakan suatu makanan tapi nggak ada rasanya, berarti ada yang nggak beres dengan lidah kita, atau ada yang salah dengan makanannya. Kita hidup dalam iman puluhan tahun, kita masih belum merasakan manisnya. Siapa yang salah? Apa yang salah? Hendaknya kita mengintrospeksi diri kita tersebut. Ketahuilah bahwasanya semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, sampai dikatakan testimoni oleh para orang-orang yang datang kepada Nabi, bukan cuma dari para sahabat, bahkan dari orang-orang non-muslim yang berkunjung kepada Nabi Muhammad saat Nabi di Madinah ataupun di Hudaybiyah, ataupun juga ketika menyaksikan kecintaan besar sahabat kepada Nabi Muhammad, itu mereka berkata, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Testimoni dari orang yang belum masuk Islam, dia bilang, demi Allah, saya sumpah demi Tuhan, saya nggak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad. Sampai dikatakan oleh salah seorang mereka, saya berkunjung kepada Muhammad di perkemahannya di Hudaybiyah. Itu Rasulullah tidaklah memerintahkan ketika Muhammad mengucapkan sesuatu perintah, melainkan sahabat-sahabatnya berlomba-lomba mengerjakan perintah tersebut. Bahkan tidaklah Nabi Muhammad mengambil air wudhu, melainkan begitu selesai ambil air wudhu, air sisa wudhunya yang ditampung di bawahnya Nabi, begitu Rasulullah berdiri, itu kadu yagtatiluna ala wudu'ih. Para sahabat berebutan, berlomba-lomba mengambil berkah dari sisa air wudhunya Rasulullah. Ini fi Sahih Bukhari. Sampai yang tidak kebagian dari air berkah tersebut ngambil dari basahan yang melekat di tangan temannya. Oh, ini basahan bekas tadi, diambil. Ngambil berkah, dia usapkan ke dadanya, ke wajahnya. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu, ketika Rasulullah SAW meludah, ya, ada lendir yang nyangkut di tenggorokannya, meludah, itu sahabat berlomba-lomba mengambil ludahnya Rasulullah, belum sampai ke tanah, sampai ke tangannya para sahabat. Kemudian apa yang dilakukan? Diusapkan ke wajahnya dan dadanya. Bahkan keringatnya Nabi Muhammad SAW itu ditampung dan diambil. Ketika ketahuan oleh Rasulullah, apa yang kamu lakukan dengan keringatku? Maka dijawab, nutayyib bihi tibana atau atiyabana. Kami gunakan keringatmu untuk mewangikan parfum kami. Lihat bahasanya mereka. Keringat Rasulullah kami gunakan untuk mewangikan parfum kami. Parfum sudah wangi. Kita pakai parfum untuk menutupi bau keringat. Akan tetapi keringatnya Rasulullah menutupi aromanya parfum, membuat parfum itu menjadi makin wangi. Itu parfum yang sudah wangi, kalau mau dibandingkan dengan keringatnya Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya. Kita gunakan campuran ramuan dari keringatnya Nabi Muhammad untuk mewangikan parfum kami. Kata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu di suatu hari, dalam satu hari, seringkali anak-anak kecil sahabat Nabi Muhammad datang masuk berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Saat berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad, ada apapun, air di gelas, di mangkuk, itu mereka minum. Kenapa? Berkah bekasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang di antara mereka yang datang pagi hari, sore hari, membawa air di mangkuk atau di gelas, meminta Rasulullah memasukkan jarinya ke dalam mangkuk atau gelas tersebut. Berkah. Untung zaman tersebut nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak bakal dibilang, wah itu beda, itu syirik, itu nggak betul. Kita belajar tauhid dari Nabi Muhammad. Kita belajar meniru tauhid sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada satupun, baik Nabi Muhammad, baik sahabat, baik khulafaur rasyidin, yang suka membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan. Mereka adalah orang-orang sebagaimana para wali songo,
sebagaimana para pembawa-pembawa Islam ke penjuru dunia ini, termasuk ke Nusantara ini, mereka datang, yang kafir diislamkan, yang bid'ah disunnahkan, yang syirik ditauhidkan, bukan yang sudah Islam dikafirkan, yang sudah sunnah dibid'ahkan, atau yang sudah bertauhid disyirikkan. Ini kembali kita ngajak orang bukan untuk mensyirikkan, tetapi untuk mentauhidkan, untuk mensunnahkan, untuk mengislamkan. Ini profesi kita, dan ini profesinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan cinta yang luar biasa kepada Rasulullah, para sahabat tersebut. Bahkan mereka menyaksikan bagaimana satu kali Nabi saat berkhutbah disiapkan sebuah mimbar yang baru. Dulu Nabi bersandarnya di sebuah batang pohon. Batang pohon yang ada di dalam masjid, pokok itu. Kemudian Rasulullah bersandar, bertumbuh di batang pohon tersebut, diperlakukan sebagai mimbar. Begitu ada satu orang membuatkan mimbar baru, diletakkan beberapa meter jaraknya dari batang pohon tersebut. Nabi pindah dari batang pohon itu, pindah ke mimbar. Di hari pertama baru mulai mengajar di atas mimbar, tahu-tahu mendengar suara lengking yang teramat tinggi. Sampai Rasulullah SAW dan para sahabat terkejut dengan lengkingan tersebut dan gak berhenti. Nabi segera turun dari mimbarnya, mendekat ke arah batang pohon. Ternyata suara lengkingan berasal dari batang pohon itu. Nabi datang ke pokok pohon itu, seraya memegangnya, menenangkannya seperti seorang ibu menenangkan bayinya yang menangis, sampai reda suaranya. Terus Rasulullah berkata kepada para sahabat, kalau tidak aku tenangkan dan tidak aku diamkan, niscaya dia akan terus menjerit sampai hari kiamat. Ditanya kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cuma pindah tempat beberapa jarak saja. Sampai disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa Sayyidina Al-Hasan Al-Basri tiap kali menceritakan hadis ini, itu beliau bilang kepada murid-muridnya dan kawan-kawannya, ahli majelisnya, beliau bilang, lihat bagaimana batang pohon cinta dan rindu, menangis rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita umatnya manusia? Kita bukan benda, kita manusia. Tidakkah kita merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga beliau kalau sudah membawakan hadis ini, beliau menangis. Sayyidina Hasan Al-Basri menangis apa? Malu. Masa batang pohon lebih cinta kepada Nabi Muhammad dibandingkan kita semua manusia dan umatnya? Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya inni la alam hajaran kana fi Makkah yusallim alayya qabl bi'tsah. Aku ingat, kata Rasulullah, aku ingat ada sebuah batu di Mekah yang dahulu tiap aku lewat di jalanan melewati batu tersebut, batu itu selalu memberi salam kepadaku, dan ini terjadi sebelum aku menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Batu tiap kali aku lewat dia ngasih salam kepadaku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berjalan bersama Rasulullah di pinggiran kota Madinah. Beliau bilang, demi Allah, tidaklah kami melewati bukit kecil, bebatuan, pepohonan, melainkan semuanya aku dengar dengan telingaku sendiri, semuanya memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disaksikan di hadapan para sahabat ketika Rasulullah menyatakan bahwasanya segala sesuatu, firman Allah Ta'ala, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Terus Nabi bilang termasuk batu ini, dipegang sebuah batu. Begitu dipegang oleh Rasulullah, seolah-olah batu itu bertambah energi hingga terdengar dari batu tersebut suara tasbihnya dia. Diletakkan di tangan Sayyidina Abu Bakar, batu itu bertasbih. Di tangan Sayyidina Umar, batu itu bertasbih. Pindah ke tangan beberapa sahabat hingga dikembalikan ke tangannya Rasulullah, masih bertasbih. Dikembalikan lagi ke tanah, terhenti suara tasbihnya. Selepas majelis, para sahabat yang lain mendekat ke tempat itu, dipegang itu batu, udah nggak berbunyi. Lain lagi, batu itu bisa mengenali tangan siapa yang memegang dia. Tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di telapak tangan beliau bertasbih batu sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sirah bahwasanya kita
makan di majelis bersama Nabi Muhammad. Saat kita makan di piring bersama Nabi Muhammad, kami para sahabat bilang, itu makanan yang kita makan depan piring, kedengeran suara tasbihnya. Subhanallah. Karena apa? Energi dan auranya Rasulullah. Itu sahabat bilang, kami mendengar suara tasbihnya. Kita pegang dengan tangan, kedengeran suara tasbihnya. Kita masukkan ke dalam mulut, itu tasbihnya kedengeran di kepala kita. Sampai baru berhenti bertasbih kapan? Begitu kita telan, hilang suara tasbihnya. Subhanallah. Mereka menyaksikan mukjizatnya Nabi besar Muhammad nyata di hadapan mereka dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah di hadapan mereka. Melihat wahyu turun di hadapan mereka. Itu waktu Hajjatul Wada', Nabi Muhammad di atas untanya di hadapan orang-orang yang ada di padang Arafah. Maka saat itu, saat Nabi berkhutbah di hadapan orang-orang di padang Arafah, Nabi di atas untanya, tahu-tahu turun wahyu. Saat turun wahyu, maka kening Rasulullah berkeringat, keringat yang besar-besar. Saking beratnya wahyu tersebut sampai berkeringat Nabi Muhammad, hingga unta yang kuat tersebut enggak kuasa menampung berat dari wahyu itu unta sampai terduduk di tanah, terduduk sampai selesai wahyu itu, selesai wahyu usriya selesai dari wahyu tersebut, diangkat, terputus, maka baru itu unta bisa bergerak dan bangun lagi. Kemudian apa wahyu tersebut? Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada seorang umat Yahudi berkata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Amirul Muminin, wahai khalifah, ada sebuah ayat di dalam kitab suci kalian. Seandainya ayat itu turun kepada kami umat Yahudi, niscaya kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, hari agung. Ayat yang mana kata Sayyidina Umar? Ayat di dalam kitab kalian, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan, sempurna, tuntas agama kalian, disempurnakan. Sayyidina Umar bilang, oh itu hari, itu memang hari agung. Saya tahu betul hari turunnya ayat tersebut, kapan, di mana, hari apa, jam berapa. Di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, di padang Arafah, saat Rasulullah berada di atas untanya. Subhanallah. Dan beginilah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kecintaan mereka kepada Rasulullah membuat mereka itu teliti dengan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad. Ketika melihat Rasulullah ada uban, kelihatan uban satu lembar di janggutnya Nabi, maka mereka berkata, ya Rasulullah, syayyabta, kamu mulai ubanan, ada uban di janggutmu atau di rambutmu. Maka Rasul menjawab, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Tahu yang bikin saya ubanan apa? Yang bikin saya ubanan gara-gara turun surat Hud, karena firman Allah yang ada di dalam surat Hud, dan juga di surat-surat yang semacamnya, seperti surat Ghaf, surat Al-Qari'ah, surat Zalzalah. Itu yang membuat saya menjadi ubanan. Kenapa? Di dalamnya semuanya tentang berita hari kiamat. Bahkan di dalamnya disebutkan tentang halakal umam, kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Itu yang membuat saya kepikiran hingga beruban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu wafat, waktu meninggal dunia, rambut dan janggut beliau itu masih hitam semuanya, dan hanya ada beberapa helai uban. Dan anehnya karena cintanya para sahabat, mereka sampai menghitung jumlah uban yang ada di rambut dan di janggutnya Rasulullah. Dan rambutnya Nabi jarang kelihatan, tapi sampai dihitung, saat ada momen dihitung oleh para sahabat, diperhatikan dari jauh, dan mereka hitung jumlah
rambut putih di janggut dan kepalanya Rasulullah waktu wafat nggak lebih dari 17 lembar. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya saat itu Nabi masih gagah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah fisiknya dan juga paling indah akhlaknya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Itu para sahabat yang lain pun juga bilang, saya nggak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, keindahan, ketampanan yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perlihatkan mata kita bisa menatap wajah Nabi Muhammad, bisa menyaksikan keindahan Nabi Muhammad. Kita berkumpul lebih 40 hari, tiap malam kita hadir maulid. Lebih dari 40 maulid yang kita hadiri, siang dan malam atau pagi hari, dari satu tempat ke tempat lainnya. Termasuk juga maulid arba'in ini, kita berkumpul, datang dari jauh-jauh. Ada yang datang dari Kota Mobagu, ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari mana-mana tempat. Kita berkumpul, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah kita ingin dekat kepada Rasulullah. Kita ingin diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati, memuliakan, menjamu tamunya. Nabi memerintahkan demikian, dan hari ini kita tamunya Rasulullah. Hari ini kita tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita berada di UNG, tetapi kita datang karena Rasulullah. Kita tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah orang yang paling memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang ke kota Madinah, itu keluar dari kota Madinah diantar oleh Nabi Muhammad, berjalan sampai perjalanan yang cukup jauh dari kota Madinah. Itu ada namanya Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' adalah bukit perpisahan, sebab orang-orang Madinah mengantar tamu mereka sampai ke bukit tersebut, berpisahnya di titik itu, berjalan itu sampai jauh keluar dari batas kota sampai ke bukit perpisahan tersebut. Nabi ngantar tamu bukan cuma sampai depan pintu rumah, tapi terus sampai keluar kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu itu salah seorang buronan yang bertaubat, dia mau masuk kepada agama Islam, namanya Adi bin Hatim. Dia adalah seorang kepala suku, sukunya memerangi Nabi Muhammad. Kemudian waktu ditaklukkan dia kabur, melarikan diri. Kemudian dia bingung harus kemana, akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Rasulullah. Dan dia termasuk dalam daftar pencarian akibat kejahatan yang dia lakukan. Dan ketika datang, saat itu dia masuk ke masjid, Nabi ada di masjid. Saat dia masuk ke masjid, Rasulullah ngelihat dia langsung kenal. Yang lain nggak begitu kenal dengan dia, zaman dulu nggak ada foto. Nabi langsung kenal, Adi bin Hatim. Apa yang Nabi lakukan? Nabi berdiri menyambut orang non muslim itu. Disambut oleh Rasulullah, Nabi berdiri. Kemudian Nabi ajak orang ini ke rumahnya Rasulullah, ruangan yang khusus untuk berbicara empat mata dengan Nabi Muhammad. Begitu diajak oleh Rasulullah ke rumahnya, waktu Adi bin Hatim bilang, waktu kita mau keluar masjid, Nabi dihadang oleh seorang nenek tua, punya hajat kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi berdiri melayani hajatnya nenek tua tersebut sampai selesai, kemudian baru melanjutkan jalan masuk ke dalam rumahnya. Waktu masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, nggak ada sofa di rumahnya Nabi, nggak ada permadani di rumahnya Nabi Muhammad. Bahkan lantainya pun bukan marmer, bukan ubin, tanah biasa. Ada cuma satu kayak bantalan dudukan untuk Rasulullah duduk di sana. Satu bantalan itu saja. Kemudian Rasulullah mengajak Adi bin Hatim masuk ke dalam rumahnya yang demikian sederhana tapi bersih. Kemudian Nabi Muhammad langsung duduk di tanah dan menyodorkan bantalan itu, bangku itu kepada Adi bin Hatim. Kamu duduk di sini. Nabi duduk di tanah dan tamunya yang non muslim duduk di bantalan, sofa dalam tanda kutip. Duduk di situ dan Rasulullah duduk di tanah. Sampai Adi bin Hatim bilang, kamu yang duduk ya Rasulullah. Bilang, tidak, kamu duduk, kamu tamu saya.
Nabi mengajarkan akhlak bahkan kepada yang non muslim. Duduk di tanah, terus mempersilahkan dia duduk di tempat yang mulia, kemudian berbicara, memperkenalkan Islam, sampai Adi bin Hatim tertarik dan masuk ke dalam agama Islam melihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak, agama Islam masuk ke bumi Nusantara ini dengan apa? Dengan akhlak. Itu yang membuat raja-raja tertarik, itu yang membuat masyarakat tertarik, itu yang membuat orang-orang yang berpikiran cerdas, yang hatinya terbuka, yang punya mata untuk mengambil pelajaran, tertarik melihat akhlak, hingga berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Saat akhlak itu hilang, maka orang akan berpaling, akan menjauh. Tapi akhlak ini adalah yang utama yang harus kita wujudkan dan kita terjemahkan akhlaknya Rasulullah, bukan cuma di kitab, bukan cuma di buku, tetapi dalam kelakuan kita, dalam keseharian kita. Tunjukkan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali di majelisnya ada satu orang menginstruksi beliau. Nabi sedang mengajar, sedang menyampaikan agama Islam. Tahu-tahu di tengah majelis ada orang tunjuk tangan, bilang, ya Rasulullah, izin. Izin mau kemana? Mau apa? Mau ke toilet? Atau ada urusan? Atau ada hajat di rumahnya? Dia bilang, ya Rasulullah, saya izin. Ya, mau izin apa? Mau apa? Pengen apa? Syariat Islam siap saya jalankan semuanya, tapi izinkan saya satu hal. Apa? Izinkan saya untuk berzina. Saya jalanin syariat, tapi bolehkan saya berzina. Itu kalau ada orang macam begitu di majelis kita, kira-kira bagaimana? Wah, bisa dipukulin, dianggap ini kurang ajar, menistakan majelis. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau bersikap dengan rahmat dan kasih sayang. Beliau tahu pelaku maksiat adalah orang sakit yang perlu diobati dari virusnya, dari penyakitnya tersebut. Sehingga Rasulullah SAW bukan mengusir orang itu. Nabi bilang, panggil sini, mendekatlah. Malah dipanggil, bukan disuruh menjauh, tetapi disuruh mendekat. Mendekat ke hadapan Rasulullah, mendekat lagi sampai hadap-hadapan dengan Nabi. Nabi bertanya, kamu minta izin berzina, mau berzina dengan siapa? Apakah kamu rela ada orang yang berzina dengan ibu kamu? Dia marah, kurang ajar, siapa yang mau berani berzina dengan ibu saya? Oh, ini saya cuma nanya, kamu rela ada orang lain berzina dengan ibu kamu? Oh, saya nggak rela. Kamu rela ada orang lain berzina dengan istrimu? Saya tidak rela, saya nggak terima. Rela orang lain berzina dengan anakmu, dengan anak gadismu? Saya tidak rela. Rela orang lain berzina dengan adik perempuanmu? Saya tidak rela. Disebutin tuh satu persatu keluarga perempuannya. Nah, sebagaimana kamu nggak rela, orang lain juga tidak suka, tidak rela, nggak bisa menerima kalau kamu berzina dengan ibu mereka, atau istri mereka, atau anak gadis mereka, atau adik perempuan mereka. Itu orang berkata, iya betul juga, betul juga. Baik ya Rasulullah, mulai sekarang saya udah nggak jadi minta izin, saya nggak jadi melakukan perzinahan itu. Saya stop mulai dari sekarang. Tapi belum selesai pengobatan dari Nabi Muhammad. Itu adalah daur ta'lim. Tarbiyah, pengajaran sudah disampaikan, tinggal daur tazkiyah. Nabi panggil orang itu, sini mendekat, sampai betul-betul dekat di hadapan Nabi. Nabi letakkan telapak tangannya di dada orang tersebut. Itu orang bilang, saya nggak tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah, tapi yang jelas tangannya Nabi Muhammad yang suci tidaklah dilepaskan, tidaklah terangkat dari dadaku, melainkan hatiku tidak ada membenci sesuatu yang lebih daripada kebenciannya terhadap perzinahan. Keluar tuh kecenderungan terhadap zina dari dalam hati, luntur udah, selamat berkat telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah Nabi Muhammad mengobati. Sampai disebutkan ada satu orang minum minuman keras, mabuk-mabukan, ditangkap, Muslim, sahabatnya Nabi, ditangkap, dihukum sesuai hukum yang berlaku. Udah selesai dihukum, dilepaskan. Tahu-tahu ketangkap lagi minum minuman keras, dihukum lagi. Sebab tuh di dalam hadis
Itu al-khamr ummul khaba'ith. Minuman keras termasuk juga narkoba itu adalah induk semua kejahatan. Orang kalau sudah minum itu induk segala kejahatan. Dikatakan syarib mudminul khamr idza mat laqiyallah ka'abidil wathan. Orang yang kecanduan minuman keras atau narkoba, kalau dia meninggal dunia menghadap kepada Allah seperti menghadapnya seorang penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Itu la yu'minu mu'min wa huwa la yasriqu sariq wa huwa mu'min wa la yazni zani wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri mencuri, saat mencuri dia bukan mukmin. Saat dia berzina dia bukan mukmin waktu berzina. Saat dia minum minuman keras, saat dia meminumnya dia bukan mukmin. Saat dia melakukan itu semua, kalung iman terlepas dari lehernya. Yang jadi masalah, takutnya itu kalung nggak kembali lagi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan demikian tanpa iman, na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang minum minuman keras dihukum 2 kali, 3 kali, sampai di kali yang ketiga tertangkap dihukum lagi. Tahu-tahu ada satu sahabat komentar dan berkata, "Hadza mal'un." Ini orang terlaknat, terkutuk, dicaci, dimaki, dilaknat. Nabi dengar begitu, Nabi marah. Marah kepada siapa? Kepada si peminum? Bukan. Yang peminum sudah dihukum. Tapi Nabi marah kepada orang yang mencaci ini. Nabi bilang kepada dia, "La takun aunan li syaitan ala akhik." Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat saudaramu makin jauh dari Allah Ta'ala. Dengan kamu mencaci dia, kamu bukan membantu, bukan membela Islam, bukan membela Allah, bukan membela syariat, bukan membela Nabi Muhammad. Kamu membela syaitan, membuat orang itu makin jauh. Bukan dilaknat, bukan dimaki, cara ngobatin bukan begitu. Dan itu bukan amar ma'ruf, bukan nahi mungkar. Melaknat, mencaci, memaki itu bukan kerjaannya orang Islam. Ya Rasulullah, tapi dia minum minuman keras. Maka Nabi mengajarkan ini kepada kita sekalian. Naam, walakinnahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia melakukan kejahatan, dia minum minuman keras, tapi juga punya satu nilai kebaikan. Apa nilai kebaikannya? Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada orang tuh ketika dia melakukan kejahatan 100% jahat itu orang. Tiap orang punya kebaikan, punya kejahatan. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nggak bisa orang melakukan satu kejahatan berarti semuanya jahat. Pasti tiap orang itu punya sisi baik, punya kebaikan. Dan Nabi Muhammad dalam dakwahnya menggali nilai kebaikan dari seseorang untuk mendekatkan orang itu kepada Allah Ta'ala. Kesian dia terjajah oleh nafsunya, oleh hawa nafsunya, hingga terjeblos dalam kemaksiatan. Kemudian Nabi bela dia, jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat orang makin jauh dengan mencaci dia. Tapi dia maksiat, na'am walakinnahu yuhibbullahu wa rasulah, namun dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Si peminum yang dihukum tersebut mendengar begitu terharu. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kan saya yang jahat, saya yang zalim, saya yang maksiat, namun engkau masih membela aku ya Rasulullah. Mulai sekarang saya betul-betul taubat." Sejak saat itu dia nggak lagi minum minuman keras, nggak lagi mabuk-mabukan. Dia betul-betul bertaubat. Kenapa? Melihat rahmat dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan oleh para ulama, man lam yarham rajul su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang terhadap penjahat, nggak punya rahmat kepada penjahat, dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Nabi ngajarkan kepada kita di dalam hadis, unsur akhaka zaliman au mazluman, bela saudaramu, tolong saudaramu, bantu saudaramu, baik statusnya sebagai orang yang tertindas, yang dizalimi, atau sebagai orang yang zalim, orang yang jahat, yang menzalimi orang lain.
Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau dia ditindas, dia diganggu, dia dizalimi, kita bela. Tapi kalau dia ngezalimin orang lain, dia mengganggu orang lain, menindas orang lain, engkau suruh kita bela dia, bagaimana cara belanya? Nabi bilang, cara belanya beda. Kalau dia dizalimi, ya pembelaannya beda. Tetapi kalau dia yang zalim, membelanya adalah mencegah dia dari kejahatan tersebut, cegah dia dari perbuatan jahat, cegah dia dari kemaksiatan, cegah dia dari kejahatan tersebut. Begitu ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya, dengan perangainya mengobati banyak orang dari penyakit hati mereka, dari kedengkian mereka, dari kecenderungan mereka kepada maksiat. Sungguh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dijadikan cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan, dijadikan kita benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah. Itu disebutkan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian adalah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnahnya, ada akhlaknya, ada sebutannya, ada syariatnya. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Hasil dari keberadaan Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat, keberadaan maulidnya, keberadaan sebutannya, keberadaan kecintaannya, keberadaan sifat yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat, hasilnya saat ini semua ada di rumah kita, di hati kita, di komunitas kita, hasilnya adalah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan kita cinta kepada keimanan dan nilai-nilai keimanan, pro, mendukung dan melihat itu adalah sesuatu hal yang indah, dan membuat hati kita benci kepada kemaksiatan, kekufuran, kemaksiatan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, sehingga keluar dari hati keinginan untuk bergosip, mengumpat, ngomongin orang, adu domba, mencaci, memaki, buka-bukaan aurat, pergaulan bebas, minum-minuman keras, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi. Dibikin kita nggak suka sama begituan. Udahlah, jangan ngomong yang kagak enak, jangan ngomong yang caci maki, jangan ngomong yang kotor. Kenapa? Hasil dari keberadaan Rasulullah di dalam hati seseorang membuat dia benci, nggak suka kepada itu semuanya, kepada kemaksiatan, kepada nilai-nilai kekufuran. Dan keberadaan Rasul di dalam hati seseorang membuat itu orang cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan, dan menganggap wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala hiasi ketaatan tersebut di hati seseorang sehingga dia melihat ketaatan, oh itu baru sesuatu. Maksudnya apa? Zayyanahu fi qulubikum habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala menjadikan kalian cinta keimanan dan menghiasi keimanan di dalam hati kalian. Kita ketika melihat sesuatu yang indah, yang mewah, yang megah, kita menyukainya. Tapi banyak orang yang indah di mata dia materi, yang indah di mata dia yang membuat dia wow, terkesima. Ngelihat tahtanya begini, hartanya, Masya Allah, mobilnya, rumahnya, pakaiannya, glamornya yang dia punya, gaya hidupnya. Tetapi ketika orang itu punya Rasulullah di dalam hatinya, dijadikan wawunya itu bukan perkara duniawi tapi perkara akhirat. Wow, luar biasa taqwanya, istiqomahnya, khusyuknya, zuhudnya, waraknya, akhlaknya, membuat oh ini orang istiqomah sholat jamaahnya, ini orang istiqamah qiyamul lailnya, hingga dia melihat kehadiran di majelis ini lebih baik dari dunia seisinya. Kalau disuruh pilih duduk di kursi kekuasaan 1000 tahun atau 10 menit di majelis, 10 menit di majelis. Kenapa? Natijah iman, hasil daripada keimanan. Sehingga sungguh demi Allah, hadirnya kita nih di majelis ini
kita duduk 1 jam, 2 jam di majelis ini lebih agung, lebih mulia daripada jabatan kementerian atau jabatan presiden, bukan selama 5 tahun, 50 tahun, bahkan 500 tahun, bahkan 5.000 tahun. Duduknya kita lebih agung daripada itu kursi 5.000 tahun. Kenapa? Yang ini abadi, menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu fana dan akan berakhir dan akan habis. Dan sungguh bahwasanya di majelis yang semacam ini ampunan diobral oleh Allah, rahmat dibagi-bagi oleh Allah. Semua ketika kita selesai di majelis, sesaat lagi selesai, bangkit dari majelis, dikumandangkan panggilan pengumuman, bukan dari MC, tapi pengumuman dari Allah Ta'ala. Itu malaikat mengumandangkan, gumu maghfuran lakum, silakan bangun, silakan bubar dalam keadaan dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Pengumuman pertama. Terus pengumuman kedua dilanjutkan oleh malaikat tersebut, qad buddilat sayyi'atukum hasanat, kesalahan kalian dirubah oleh Allah menjadi pahala semuanya. Satu sahabat hadir majelis kayak begini, terus dia bilang, alhamdulillah, saat ini orang yang paling banyak pahalanya adalah saya. Loh, kok hadir majelis sombong? Loh, saya bukan sombong, saya cuma mau ngasih tahu, waktu sebelum majelis dimulai dosa saya paling banyak. Ya sekarang begitu selesai majelis, kesalahan, dosa dirubah menjadi pahala, berarti pahala saya menjadi paling banyak. Subhanallah. Beginilah Allah Ta'ala memperlakukan ahli majelis. Alhamdulillah kita beruntung, masyarakat Gorontalo beruntung. Alhamdulillah kita mau kegiatan di UNG ini dicontoh oleh universitas negeri lainnya. Ini adalah contoh untuk universitas lainnya mengadakan perayaan maulid yang semacam ini. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat bala kegiatan macam ini, yang memiliki pengaruh besar di dalam turunnya pertolongan Allah untuk saudara-saudara kita di Lebanon, di Palestina. Acara yang semacam ini, dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada umat Islam. Berkat majelis ini diangkat bala, diangkat musibah. Berkat majelis ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyakit. Berkat majelis ini Allah taala turunkan rahmat kepada penghuni bumi. Nikmat dari Allah taala, dan ini adalah kebanggaan. Sebagaimana dikatakan, keringatnya Nabi Muhammad membuat parfum menjadi wangi. Begitu juga itu ulama penyair bilang, ana ma madahtu Muhammadan bi qasidati. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku, dengan gosidahku, tapi pada hakikatnya innama madahtu gosidati bi Muhammadin. Pada hakikatnya aku memuji syairku dengan sebutan Nabi Muhammad. Syair banyak, tetapi syair menjadi mulia karena yang dipuji Nabi Muhammad. Begitu juga tempat ini menjadi makin mulia sebab di tempat ini diadakan maulidnya Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, rasul yang mulia, dan mulia setiap orang yang menyebutnya, mulia setiap hati yang mencintainya, mulia setiap rumah yang mengidolakannya, mulia setiap keluarga yang meneladaninya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal yang semacam ini bisa dicontoh di negeri-negeri yang lain, di universitas-universitas lainnya. Dan juga alhamdulillah nikmat masyarakat Gorontalo kegiatan 40 hari yang semacam ini insya Allah bisa berjalan terus. Bapak Rektor insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut segenap jajarannya, dan juga hadir tengah-tengah kita PJ Bupati alhamdulillah dari Bola Mongondo Utara, Masya Allah, yang hadir tengah-tengah kita, alhamdulillah, barakallahu fikum. Insya Allah yang berikutnya di sana kita bikin kegiatan, barakallah, alhamdulillah. Dan juga ada yang hadir dari Manado, para habaib yang hadir tengah-tengah kita adalah Habib Umar, Habib Ahmad, dan semua yang hadir, akhina Habib Salim Al-Jufri. Alhamdulillah nikmat dari Allah Ta'ala, kita ngumpul dari ulamanya, dari umaranya, dari pemimpinnya, semuanya kita berkumpul dalam cinta kepada Nabi Muhammad, dalam rindu kepada Nabi Muhammad. Kita semuanya di sini cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad itu enggak seberapa dibandingkan cinta Nabi Muhammad kepada kita.
Rindu kita kepada Nabi Muhammad nggak seberapa dibandingkan rindunya Rasulullah kepada kita sekalian. Fa nusyahiduhu ghada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita menyalami tangan Nabi Muhammad, mencium parfum dari telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menatap wajah Nabi Muhammad yang dikatakan man ra'a wajhaka yas'ad, yang melihat wajahmu beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan keberuntungan kepada kita, kepada keluarga kita. Berkat majelis ini dijadikan kita insan yang makin istiqamah, yang meneladani Rasulullah, dijauhkan kemaksiatan dari negeri kita, dari rumah kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita, dijadikan kita orang yang cinta kepada sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ادخلنا مع نبيك محمد الجنة فإنه أول من يدخلها. أنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. حين شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. أغث المسلمين، انصر المسلمين في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم، في جميع أنحاء الأرض طولها والعرض برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.